Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas gimana caranya setting differential thrust buat FlySky FS i6. Nah, jadi ini adalah remote paling sering dipakai orang ya, terutama di Indonesia ini banyak yang pakai. Nah, jadi differential thrust itu biasanya dipakai buat pesawat kayak gini yang twin motor, jadi pakai dua motor. Nah, biasanya kalau buat belok di atas itu pesawat kayak gini tuh pakainya rudder. Jadi biasanya ada di bagian sini, di bagian vertical stabilizernya ini ada yang buat belok. Tapi di sini aku nggak pakai, jadi aku vertical stabilizernya udah gini aja, nggak bisa belok sama sekali. Jadi nggak ada ruddernya. Nah, di sini aku cuman bisa ngendaliin landing gear yang depan. Jadi biasanya landing gear depan sama rudder itu pakai satu atau dua servo yang sama. Jadi kalau ini gerak, landing gearnya belok, rudder juga ikut belok. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi karena di sini aku nggak pakai rudder, akhirnya cuma buat landing gear aja. Nah, aku punya ide buat pengganti ruddernya di sini pakai differential thrust. Jadi differential thrust itu cara kerjanya adalah kalau tadinya motor 2 ini putarannya sama terus. Nah, tapi kalau pakai differential thrust itu putarannya itu bakal beda. Jadi putarannya itu bisa menentukan pesawatnya itu mau belok ke kanan atau ke kiri. Dengan cara misal mau belok ke kiri, berarti yang ini putarannya lebih tinggi, yang ini putarannya lebih rendah. Kayak gitu. Jadi memanfaatkan putaran baling-baling buat belok. Nah, ini menarik nih karena aku juga belum pernah coba dan kita bakal coba setting. Nah, yang pertama perlu diperhatikan di pesawatnya dulu ini adalah sebelumnya di sini kan kita pakai settingan biasa ya. Jadi motor 1 sama 2 itu kabel ESC-nya yang ini kan kabel ESC-nya kan jadi dua nih. Kabel ESC buat yang motor kiri sama yang motor kanan. Nah, ini kabel ESC-nya satu ini. Nah, yang satu yang ini. Yang warnanya kuning ini ya. Nah, di sini aku digabung. Jadi aku pakai sambungan Y kayak gini. Nah, jadi konektornya itu digabung. Yang masuk ke receiver itu cuma jadi satu kabel. Jadi dua ESC ini digabung jadi satu. Nah, ini adalah yang biasa. Nah, nanti kita bakal copot sambungan Y-nya ini. Jadi nanti yang masuk ke receiver itu dua, yang kiri sendiri, yang kanan sendiri. Nah, kita coba copot ya. Nah, ini yang satu kita copot. Oke. Nah, yang satu ini juga kita copot. Oke, kayak gini. Nah, jadi kabel ESC motor kiri sama motor kanan sekarang terpisah. Nah, sekarang kita tinggal cabut yang di bagian ESC-nya. Nah, oke. Jadi di sini kita bakal ngelepasin konektor kabel Y-nya tadi. Nah, ini adalah kabel Y yang tadi kita pakai buat gabungin ESC motor kiri sama motor kanan. Nah, sekarang ini nggak kita pakai, kita buang aja. Di sini tadi konektor ESC-nya. Nah, ini udah kepisah ya. Jadi kiri sendiri, kanan sendiri. Nah, ini bakal kita masukin ke channel 3 sama channel 5. Jadi yang satu ini channel 3, yang satu ini channel 5. Coba kita masukin. Nah, ini masuk ke channel 3 ya. Bentar, kita kasih lihat nih. Ini kurang dekat ya. Oke. Ini masuk ke channel 3. Oke. Nah, terus yang satunya ini masuk ke channel 5. Jadi
sini. Nah, sip. Jadi masuknya ke sini sama ke sini. Oke. Nah, nanti yang channel 2 ini buat ini ya, biasa apa namanya? Elevator. Oke. Nah, ini kabel elevator kita masukin ke channel 2. Nah, sip. Ini kabel, pengaturan kabel di pesawatnya udah selesai. Sekarang kita tinggal setting di remote-nya aja. Sip. Oke, jadi sekarang kita tinggal setting di remote-nya aja. Nah, ini aku udah masuk ke profilnya C160 sesuai pesawat yang aku buat. Nah, pertama kita klik yang oke dulu, tekan yang lama. Nah, lalu kita masuk ke setup yang sebelah kanan. Oke, function setup. Nah, terus kita ke bawah. Nah, ke bagian mix. Ini oke. Nah, mix satunya di sini kita pakai mixnya ini kita buat jadi on. Nah, lalu masternya ini kita buat jadi channel 3. Nah, lalu kita ke bawah lagi. Slave-nya ini adalah channel 5. Nah, jadi sesuai ESC yang tadi kita pasang, yaitu di channel 3 sama channel 5. Lalu ke bagian bawah lagi, di bagian post mix ini kita kasih 100%. Oke. Terus di bagian neck mix ini juga kita kasih 100%. Nah, lalu sekarang kita ke bagian offset. Offsetnya ini kita kasih plus 50%. Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang di bagian mix 1. Nah, lalu kita lanjut ke mix 2. Nah, di bagian mix 2 ini kita ke bawah. Mixnya kita buat jadi on. Oke. Lalu nah di sini masternya kita ganti jadi channel 4. Oke. Lalu slave-nya kita ganti jadi channel 3. Oke. Lalu di bagian post mix sama neck mix ini udah benar, jadi 50% 50%. Nah, lalu offsetnya di sini juga udah benar 0%. Selanjutnya kita bakal pindah ke mix 3. Nah, mix 3 ini mix is-nya kita ubah jadi on dulu. Nah, oke. Lalu masternya. Nah, masternya kita ubah di sini jadi channel 4. Oke. Lalu ke bagian bawah lagi, slave-nya kita ganti jadi channel 5. Nah, lalu kita ke bawah lagi, post mix-nya di sini defaultnya ada 50%, kita bakal turunin jadi minus 50%. Oke, jadi minus 50 ya. Begitu juga dengan yang bagian neck mix-nya. Neck mix juga kita turunin jadi minus 50%. Nah, ini udah selesai. Offsetnya udah benar 0%.
Oke, ini udah kelar semua. Oke, jadi pengaturannya ini udah selesai. Kita tinggal save aja. Ini radarnya kita ke kanan, lalu kita tekan cancel. Oke, jadi kalau misal kita lihat ke bagian display, oke, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau throttle-nya kita naikin, yang 3 sama 5 nya itu bakal gerak ya. Nah, 3 sama 5 nya bakal gerak. Nah, lalu kalau kita belok ke kanan, channel 4 nya bakal ke kanan, dan channel 3 nya bakal turun. Channel 3 nya bakal ke kanan, channel 5 nya bakal ke kiri. Nah, kalau kita ke kiri, channel 4 nya ke kiri, sama channel 3 nya ke kiri, channel 5 nya bakal ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita bakal langsung coba ke pesawatnya aja, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi kita bakal tes hasil dari settingan differential thrust kita. Nah, kita coba throttle biasa. Nah, jadi kalau throttle biasa kayak gini, dia kiri kanan muter ya baling-balingnya. Jadi muter kiri kanan. Nah, tapi kalau misal kita putar ke kanan, cuma bagian kanan yang muter. Nah, kalau ke kiri, nah nanti kiri aja yang muter. Nah, begitu juga kalau misalnya kita udah di gini, nah, satu bakal lebih kenceng. Nah, ini muternya bareng. Nah, ini satu lebih kenceng, satu lebih pelan. Nah, jadi gitu ya. Oke, jadi itu pengaturan kita udah berhasil. Kalau misal teman-teman masih ada yang bingung, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.